ನಾ ಸೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು. ಸರ ಅವತ್ತು ಇದ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ದಾಂಧಲೆ ಶುರುವಾತ್ರಿ. ಪೇದೆಗಳಾದ ಶರೀಫ್, ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ. Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Gurudev Hopsala. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang seorang polisi jujur yang dipindahkan ke Antani untuk menyelidiki rekannya yang hilang. Hingga ia harus berhadapan dengan mafia besar yang memiliki andil dalam kehidupan masyarakat di Antani. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Gurudev diminta untuk menemui atasannya. Setelah tiba di tempat atasannya yang baru saja menjabat menjadi komisaris, langsung menutup pintu dan jendela kantornya. Ia diminta untuk membaca sebuah berkas tentang hilangnya Inspektur Bargav dalam operasinya. Namun komisaris menutup berita tersebut dari media karena ia tidak mau departemen kehilangan kepercayaan masyarakat bila tahu tentang hal ini. Gurudev paham dan mengiyakan perintah tidak langsung dari komisaris yang memintanya pindah ke Antani, tempat Bargav menghilang. Di perjalanan pulang, ia langsung mengabari Gangga, istrinya yang tengah mengajari anak-anak menari. Di Antani, Gurudev yang lebih dulu tiba dari keluarganya disambut oleh Syarif yang langsung memperkenalkan beberapa staf kantor. Namun ia terkejut ketika melihat beberapa anggota polisi tidak mengerjakan tugas mereka seperti polisi. Hingga ia terkejut ketika melihat buku laporan kosong seolah tidak ada laporan yang masuk ke kantor kepolisian itu. Ia pun meminta Syarif untuk membenahi dan memanggil Sampat yang merupakan penanggung jawab di kantor polisi itu. Setibanya Sampat di kantor Gurudev langsung bertanya tentang Bargav. Ia mengatakan kalau handphone Bargav pernah terlacak terakhir kali di Body Hali of Togati Cross. Namun setelah itu menghilang, bahkan keluarganya pun melaporkan tentang kehilangan Bargav. Gurudev pun mendengar kabar angin tentang mafia pasir yang menguasai Antani. Gurudev pun mempunyai firasat kalau ini ada hubungannya dengan hilangnya Bargav. Ia mengajak Syarif dan anggotanya untuk datang ke tambang pasir ilegal tersebut. Gurudev juga membawa beberapa jurnalis untuk bisa meliputnya. Para jurnalis tersebut merasa takut karena mereka tahu siapa-siapa yang ada di balik tambang pasir ilegal tersebut. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba mereka disambut oleh hujan peluru dari pihak tambang pasir. Hingga dengan cepat, Gurudev mengambil senjata dan membalas serangan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, jurnalis yakin keselamatan mereka terjamin dan mau untuk meliput di tempat itu. Gurudev mengendarai sendiri truk untuk bisa dibawanya ke kantor dan seolah menantang mafia pasir. Ia menyebut namanya berulang kali dan menekankan untuk bisa menemuinya secepatnya. Sementara di tempat lain, Dada bersama anak buahnya tengah terlibat berburu babi hutan. Beberapa peluru berhasil diluncurkan ke tubuh babi tersebut, namun babi yang lebih dari satu ekor tersebut terus berlari membuat Dada memerintahkan orang kepercayaannya untuk menaklukkannya. Dalam hitungan detik, dua babi hutan mampu ditaklukkan Bali hingga membuat Dada tersenyum penuh kemenangan. Tak lama seorang anak buahnya melaporkan tentang apa yang terjadi di lapak pasir mereka. Dengan cepat, Dada menelpon salah satu anggota polisi yang merupakan orang kepercayaannya. Ia melaporkan kalau Gurudev Hopsala yang telah membawa beberapa unit truk milik Dada ke kantor polisi dan menyebarkan berita tersebut ke media. Sampat yang merupakan orang kepercayaan Dada selalu mencari uang lebih dengan melakukan pemeriksaan di beberapa hotel dan meminta sejumlah uang kepada pedagang di sekitar kantor polisi dengan alasan keamanan. Bahkan bila mereka tidak memberikan uang, para pasangan tersebut dipaksa ikut ke kantor polisi dan dijebloskan ke penjara. Seperti Bomi dan Raffi yang dipaksa untuk menunggu di kantor sampai pagi. Setibanya di kantor, Gurudev yang melihat mereka langsung meminta mereka menemui dirinya. Keduanya datang menemuinya. Mereka mengaku berasal dari Ambewadi.
keduanya berniat untuk menikah dan mengaku sebagai yatim piatu. Gurudev meminta Mala untuk menyelidiki kebenaran yang dikatakan Bomi dan juga Raffi. Setelah Mala pergi, mereka juga mengungkapkan kalau Sampath meminta uang kepada mereka. Hal itu membuat Gurudev marah dan menegur Sampath di hadapan mereka. Gurudev memberikan hukuman kepada Sampath untuk menikahkan Bomi dan Raffi menggunakan uangnya sendiri. Sampath mencoba menolak, tapi Gurudev tidak peduli. Ia mau mereka dinikahkan sekarang juga. Mau tidak mau Sampath menikahkan keduanya dan semua anggota polisi menjadi saksi pernikahan Raffi dan juga Bomi. Setelah keduanya menikah, Gurudev meminta Sampath untuk mengantarkan mereka ke halte bus hingga mereka bisa kembali ke desa mereka. Gurudev menggelar pesta kecil di kediamannya. Namun pesta tersebut terhenti karena keributan yang diciptakan oleh Dada dan anak buahnya. Gurudev langsung menodongkan senjatanya ke hadapan Bali, namun komisaris meminta Gurudev bisa menahan emosi hingga Gurudev menurutinya sampai Gangga menariknya masuk ke dalam rumah dan tidak mempedulikan mereka. Gangga mengadukan pada Prakas sang komisaris kalau putrinya menghilang bersama kekasihnya. Prakas memperhatikan foto yang telah dibawa oleh Dada. Gurudev menjelaskan kalau ia yang telah menikahkan mereka dan mengaku sebagai yatim piatu. Dada mengatakan putrinya tidak cocok dengan Raffi yang berbeda kasta dengannya. Gurudev tidak bisa mengendalikan emosinya hingga menimbulkan perselisihan antara dirinya dan juga Prakas. Ia diminta untuk tidak mencampuri urusan pribadi mereka. Prakas juga meminta Gurudev untuk pergi meninggalkan kantornya. Dada merasa kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Gurudev kepadanya tadi. Ia menyusun rencana untuk bisa membuat Gurudev sedikit menyadari kesalahannya kepada mereka. Mendengar ucapan tersebut, mereka memahami maksudnya hingga mereka langsung mendatangi kediaman Gurudev dan membuat Gangga sangat terkejut. Terlebih mereka mengambil semua perhiasan Gangga dan mengganggu Gangga untuk mengajari beberapa wanita di tempat itu menari. Tidak berhenti sampai di situ, mereka selalu menguntit Gangga dan mengancam Gangga akan melakukan lebih dari ini bila Gurudev terus mencampuri urusan Dada. Di tempatnya, Dada yang mengumpulkan anak buahnya. Ia meminta mereka untuk memecat semua orang yang bertindak tidak baik pada mereka, bahkan meminta mereka untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak menganggap mereka berasal dari kasta kecil. Ia akan mengganti semua kerugian yang diderita mereka karena pemecatan buruh-buruh tersebut. Mereka pun mengikuti keinginan Dada dan memecat semuanya. Buruh-buruh yang berasal dari kasta rendah tersebut melaporkan semua yang mereka terima dari Dada kepada Gurudev. Mereka mengadukan pemecatan tersebut dilakukan tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Gurudev mendengarkan semua keluhan yang mereka sampaikan. Mereka mengatakan semua karena Raffi telah menikahi Bomi hingga mereka yang menebus dengan kelaparan. Mereka memohon untuk bisa menemukan Raffi dan Bomi agar mereka bisa melanjutkan hidupnya. Gurudev terdiam dan membawa masalah tersebut ke hadapan Gangga yang mengajaknya makan malam bersama. Gangga sendiri mulai berani menceritakan apa yang dilakukan orang-orang Dada terhadapnya. Gurudev mengajak Gangga menemui Dada di kediamannya. Kedatangan Gurudev dan Gangga membuat mereka terkejut dan berniat untuk menyerangnya. Tapi dengan cepat Gurudev menembak satu kaki dari orang-orang yang telah mengganggu istrinya. Ia mengatakan ini hanyalah peringatan yang ditunjukkan kepada mereka bila masih berani mengganggu istrinya. Gurudev mengungkapkan kalau ia pasti akan membawa Bumi kembali kepada Dada. Ia mulai mencari beberapa informasi keberadaan mereka, hingga ia mendapatkan informasi tentang Mashen, salah satu teman dekat Raffi di Cikoda. Gurudev yang tidak tahu Sampath adalah salah satu anak buah Dada malah mengajaknya bersama untuk mencari Raffi dan Bomi hingga setiap pergerakan Gurudev, Sampath melaporkan kepada Dada. Mashen menceritakan awal mula Bomi dan Raffi saling mencintai. Dada sangat tidak suka kepada keluarga Raffi karena berasal dari kasta yang rendah. Tapi Raffi tidak suka perbedaan tersebut menunjukkan ia tidak takut kepada Dada dan selalu menantangnya tiap kali Dada memintanya pergi. Hal itu yang membuat Bomi menyukainya dan memberanikan diri mengungkapkan semuanya kepada Raffi. Terlebih mereka berkuliah di tempat yang sama dan membuat mereka sering bertemu. Hal itu yang menarik Bomi dan Raffi untuk kawin lari dan berkat kerja sama Mashen mereka bisa menemukan jalan menuju Antani untuk menikah di tempat itu. Semua pergerakan Gurudev tidak pernah lepas dari laporannya kepada Bali. Hingga Bali sendiri menemukan Raffi tengah berada di dalam bus. Raffi yang melihat Bali langsung berlari dan terus menghindarinya. Sampai Bali tidak mendapatkannya. Bali melaporkan kepada Sampath dan hal itu didengar oleh Gurudev yang sedikit curiga kepada Sampath.
Tak lama mereka mendapatkan informasi keberadaan Raffi. Semua langsung menuju tempat Raffi dan Bomi berada. Dugaan Gurudev tepat, hingga tiba di desa tersebut ia dengan mudah menemukan Raffi. Setelah menemukannya, ia memukulinya karena dianggap mempermainkannya. Raffi meminta Gurudev untuk mendengarkan penjelasannya hingga ia menyebut nama Bhargav. Gurudev baru menghentikan pemukulannya. Ia mengatakan kalau ia pernah diserang oleh Bali dan anak buahnya. Namun Bhargav dan Profesor langsung menemuinya di rumah sakit. Dalam pertemuan itu, Raffi yang merupakan aktivis mahasiswa mengungkapkan tambang pasir liar yang didalangi oleh Bali dan juga Dada. Ia mengumpulkan semua bukti-bukti yang kemudian ia berikan kepada Bhargav yang mendukungnya melawan mereka melalui pengadilan. Namun ia tidak tahu lagi apa yang terjadi kepada Bhargav karena Bomi telah menelponnya untuk cepat melarikan diri dari tempat mereka. Raffi membawa Gurudev kepada Bomi di rumah mereka yang sederhana. Gurudev mencoba menasihati Raffi dan Bomi untuk ikut dengannya dan meyakinkan Dada atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka pun menurut dan akan ikut menemui Dada. Sebelum keberangkatannya, Gurudev menelpon Prakas dan memberitahu semua yang ia lakukan di tempat itu. Tapi sebelum berangkat, Gurudev melihat Bali dan sempat menerima telepon dari Bali di handphone Sampat yang masih di tangannya. Kecurigaan Gurudev pun terbukti hingga ia membuang handphone Sampat dan memakinya sebagai polisi materialistis. Sampat membela dirinya karena gajinya sebagai polisi tidak bisa membayar biaya hidupnya. Di tengah pertengkaran mereka, Bali sudah menyerang Raffi hingga Raffi benar-benar tidak berdaya. Mengetahui Raffi diserang oleh Bali, Gurudev langsung menodongkan senjata tepat ke kepala Bali yang langsung menghentikan serangannya. Bali ikut dibawa Gurudev bersama Bomi dan Raffi kembali ke Antapi. Namun di tengah perjalanan, Prakas menghentikan mereka dan meminta Raffi serta Bomi untuk ikut bersamanya. Karena ia khawatir Gurudev tidak bisa mengendalikan emosinya. Gurudev pun mengiyakan dan membiarkan Raffi serta Bomi ikut di mobil Prakas. Prakas menyerahkan Bomi dan Raffi di hadapan Dada. Bomi menangis melihat ayahnya yang memintanya untuk memeluknya. Bomi mencoba mendekatinya dan memeluk dan ia mengucapkan terima kasih kepada Prakas dan melarang Prakas untuk membawa Raffi karena ia sudah menganggap Raffi adalah putranya juga. Prakas pun percaya dan menyerahkan Raffi kepada Dada. Gurudev mencoba mendekati Gangga yang sering ia tinggalkan. Ia meminta maaf atas semua kekhawatiran yang dihadapi oleh Gangga. Gurudev kembali bertugas dan langsung menemui Bali untuk mengatakan di mana Bhargav berada. Namun Bali yang telah sering kali disiksa sama sekali tidak mengungkapkan di mana Bhargav berada. Malah ia mengungkapkan kesetiaannya kepada Nana, putra dari Dada saat itu ditodongkan senjata oleh Bhargav. Saat itu ia mengatakan kalau Bhargav telah ia habisi setelah membuat Nana takut kepadanya. Gurudev terus memaksanya dan membawa Bali ke tempat di mana Bhargav disiksa hingga mau tidak mau ia mengungkapkan tempat ia menguburkan Bhargav. Kasus tersebut pun disampaikan ke pengadilan dan Bali diancam hukuman seumur hidup. Sementara mayat Bhargav dikuburkan dengan layak. Gurudev mendapatkan laporan kalau telah ditemukan sebuah tubuh pria berusia 22 sampai dengan 24 tahun tapi dalam kondisi hancur hingga tidak bisa diidentifikasikan dengan baik. Gurudev melihat lengan tersebut kemudian yakin kalau korban itu adalah Raffi. Gurudev merasa kesal karena tidak bisa menjaga Raffi dengan baik. Prakas terkejut ketika melihat Gurudev menunggunya kembali dari pesta. Di tengah hujan deras malam itu, Prakas meminta istrinya untuk masuk ke rumah terlebih dahulu. Setelah istri Prakas masuk ke kediamannya, Gurudev menampar Prakas sambil menangis. Ia meracau tentang kekecewaannya karena kematian Raffi. Prakas terdiam mendengar penjelasan kematian Raffi. Ia menceritakan kalau ia tidak tenang meninggalkan Raffi bersama Nana dan juga Dada. Hingga ia tidak mengira kalau setelah kepergiannya Raffi disiksa habis-habisan oleh Nana, bahkan Dada ikut andil dalam penyiksaan itu. Prakas memutuskan untuk kembali ke kediaman Dada dan melihat Bomi disiksa dengan ayahnya dan Raffi telah menemui ajalnya dengan wajah hancur. Bahkan dengan tega mereka meninggalkan Bomi dan Raffi begitu saja. Gurudev menjenguk Bomi yang masih belum sadarkan diri dan sejak itu ia tahu kalau Bomi tengah hamil. Gurudev membawa Sampat dan anak buahnya yang lain untuk menjenguk keadaan Bomi. Melihat keadaan Bomi, Sampat merasa menyesal pernah mengabdikan hidupnya kepada Dada yang sangat jahat. Ia memohon maaf pada Gurudev dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
Sementara Nana yang merupakan anak laki-laki Dada mulai menyusun rencana untuk menghabisi adiknya dan calon keponakannya yang berada di rumah sakit Ayurveda. Nana mulai memimpin penyerangan. Mereka telah mengetahui kalau Bomi dirawat di kantor polisi. Sampat yang telah berubah meminta semua teman-temannya untuk menutup pintu dan mematikan lampu. Sementara mereka mulai bersiap untuk melindungi Bomi. Gangga membawa Bomi untuk bisa keluar dari tempat itu melalui jalan lain. Nana dan anak buahnya mulai brutal menyerang kantor polisi tersebut. Tak lama sebuah peledak molotov dilemparkan hingga kebakaran terjadi dan membuat semua yang ada di dalam kantor polisi tersebut ketakutan. Sampat dengan cepat melaporkan hal itu kepada Gurudev dan langsung pergi menemui mereka. Nana yang melihat kedatangannya menatap tajam dan bersiap untuk menghadapi Gurudev. Namun sebelum ia menyerang, Gurudev telah menyerangnya terlebih dahulu. Gurudev melihat ke arah anak buahnya dan Gangga yang telah berhasil mengeluarkan Bomi dari kantornya. Mereka melihat Gurudev mengeksekusi Nana dengan tangannya sendiri. Gurudev melarang Dada dan anak buahnya untuk mendekati tubuh Nana. Sebelum dokter berhasil mengidentifikasinya, Dada terdiam dan menahan kemarahannya di hadapan Gurudev. Terlebih ketika Gurudev melarang mereka melakukan upacara penghormatan terakhir untuk Nana di rumah sakit. Bali yang telah dibebaskan diminta untuk menuntaskan dendam Dada pada Gurudev yang belum sempat ia salurkan. Gurudev memutuskan menyerahkan Bomi kepada keluarga Raffi saat bertemu mereka di kuil. Ia meminta mereka untuk menerima Bomi dan calon anaknya karena ia butuh mereka. Dengan tangan terbuka mereka menerima Bomi. Sambil mengucapkan terima kasih, Gurudev mengucapkan terima kasih juga. Namun di tengah perjalanan Gurudev terkejut ketika mendapatkan telepon dari Bali yang mengancam akan menghancurkan Gurudev dan juga Gangga. Dengan cepat Gurudev menelpon Gangga dan memintanya mengunci semua pintu serta berhati-hati tanpa menjelaskan semuanya. Namun Gurudev tidak menyadari kalau Bali mengincar Sampat dan juga Sarip. Hingga tanpa belas kasih ia menimbun mobil mereka dengan pasir. Bali juga menghabisi Mala di kediamannya dengan mengerahkan anjing-anjingnya. Gurudev terdiam melihat semua anak buahnya telah berusaha dihabisi satu persatu oleh Bali. Gurudev melihat semua keluarga anak buahnya yang sangat terpukul dengan apa yang menimpa anggota keluarganya. Kejadian penyerangan anggota polisi ini menjadi pemberitaan yang utama hingga membuat semua media memburu Gurudev untuk memberikan keterangan. Gurudev mengadukan semuanya kepada Perdana Menteri kalau yang tengah dihadapi ini adalah penghinaan bagi departemennya. Perdana Menteri mengungkapkan kalau ini lebih dari kegagalan dalam pemerintahan. Ini adalah tanggung jawab semua. Ia menyerahkan Gurudev sebagai penanggung jawab dan meminta Gurudev berbuat yang sesuai kebijakan yang berlaku. Mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri, Gurudev mulai membangkitkan semuanya dan menarik semua masyarakat untuk bisa melawan ketidakadilan yang diterima oleh Raffi. Hingga semua bergerak dan mampu membawa Dada ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup. Dada tiba di pengadilan untuk melakukan persidangan pertamanya. Namun karena tidak ada saksi untuk kejahatannya, maka pihak pengadilan membebaskannya. Bomi yang tahu hal itu merasa menyesal, namun ia takut kehidupannya tidak akan aman. Tanpa diduga, masyarakat yang muak dengan kejahatan Dada langsung menyerangnya bersama anak buahnya hingga kerusuhan timbul di depan pengadilan. Gurudev memerintahkan untuk melerai mereka dan melepaskan gas air mata dan mengizinkan mereka menggunakan lati untuk bisa menghentikan semua ini. Namun tanpa diketahui oleh banyak pihak, Gurudev turun sendiri dalam kerusuhan itu dan memberikan pelajaran kepada Dada serta anak buahnya. Dengan tangannya sendiri Gurudev menghancurkan semua anak buah Dada yang melindunginya. Hingga terakhir kali ia menghadapi Dada dan dengan tangannya ia menghabisi Dada tanpa ampun. Bali yang mencoba menyerang Gurudev pun mengalami nasib yang sama. Ia tewas di tangan Gurudev tanpa ada perlawanan yang cukup seimbang. Bahkan tiba-tiba Bomi datang bersama keluarga Raffi. Dengan penuh air mata ia menginjak leher ayahnya sendiri hingga ia benar-benar tewas. Hingga pihak pengadilan tidak bisa memutuskan siapa yang bersalah dalam kasusnya ini dan ia menganggap Dada dan Bali telah tewas dalam kerusuhan akibat penolakan dari masyarakat. Pengadilan memutuskan untuk memberhentikan Gurudev dan anggotanya selama 6 bulan karena dianggap tidak bisa menjaga ketertiban di luar persidangan hingga menimbulkan banyak korban dan kerugian. Film pun selesai.